Sudah di ujung perceraian, rumah tangga tak bisa terselamatkan. Tapi Indra Ruslim mendadak dibuat jengkel atas sikap Virgon. Bagaimana bisa Virgon yang bersikukuh ingin mendapatkan hak asuh anak dan siap bertanggung jawab segala kebutuhan ketiga anaknya. Sementara pada kenyataannya, sudah 2 bulan terbukti Virgon tak beri nafkah. Dan yang lebih mengiris hati, Virgon justru berniat mengurangi nafkah bulanan untuk anak-anak mereka yang telah disepakati bersama. Lantas, seperti apa tanggapan pihak Virgon perihal pengurangan nafkah anak? Enggak, kalau Virgon tetap melaksanakan apa yang jadi tanggung jawabnya. Jadinya itu nanti dalam pembuktian akan kita buktikan bahwa kita memang selaku ayah yang bertanggung jawab. Ya, itu udah masuk ke materi kita juga. Kayaknya terlalu tidak etis kalau ngomongnya sekarang. Cuma pada intinya itu juga kami ajukan sebagai keberatan juga sebagai poin bahwa ya kalau sayang anak kenapa nafkah anak dikurangi gitu. Kami kan ada ajukan bukti rekening juga. Kita lihat penurunannya sejauh apa. Nanti kita lihat ya. Nah, ada pembagiannya, berapa persen pengurangannya itu ada kalkulasi matematikanya gitu. Saya juga nggak bisa bilang kalau misalnya itu belum terlalu tepat. Yang jelas tidak seperti yang seharusnya. Kalau misalnya ada seseorang mau menuntut hak asuh anak, ya kasih pembuktiannya aja, hujahnya apa gitu, perjuangannya, pengorbanannya apa. Jika sayang anak, mengapa Virgon tega kurangi nafkah? Seriuskah Virgon bertekad perjuangkan hak asuh anak dengan dalih lebih bertanggung jawab penuhi semua kebutuhan anak? Jika demikian, baru saja Indra mengajukan gugatan hak asuh anak 110 juta saja, Virgon langsung gelagapan. Benarkah nominal tersebut lebih besar dari kemampuan Virgon? Benarkah Indra pun sudah memahami sikap Virgon dan memilih menafkahi ketiga anaknya dari penghasilan sendiri? Terkait dengan hak asuh anak kan yang tadi disampaikan bahwa dalam jurisprudensi itu kan udah jelas tuh bahwa hak asuh anak. Dan di kompilasi hukum Islam sebagaimana saya sampaikan sebelumnya juga udah jelas anak di bawah 12 tahun mutlak harus ke ibu. Yang jelas kami nanti waktu pembuktian setelah itu kita ada kejutan lah untuk masyarakat dan rekan-rekan media terkait dengan kenapa Ibu Inara memperjuangkan hak asuh anak itu. Ya. Nanti ada kejutan besar. Ada kejutan, buktinya nantilah teman-teman kita tunggu aja di agenda pembuktian ya. Ya. Aku tahu maksudnya masih ada tanggung jawabnya gitu sebagai ayah, cuman aku juga nggak mau terlalu maksain untuk dia bisa transfer dengan nominal tertentu gitu. Aku juga nggak mau juga kepo penghasilan dia berapa gitu saat ini kan pasti keguncang juga kan. Jadi ya udah akhirnya aku memutuskan untuk bisa mandiri secara finansial. Bagaimanapun, dalam sidang perceraian Pengadilan Agama Jakarta Barat, Indra mengajukan 11 tuntutan, di mana salah satunya Indra juga meminta 2/3 dari royalti lagu-lagu ciptaan suaminya. Bahkan tak tanggung-tanggung, pihak Indra pun telah mengajukan permohonan tersebut ke Dirjen Haki. Ya, kami sudah tekankan terkait dengan royalti, itu penting. Dan kami sudah masukkan juga nomor pencatatannya di Dirjen Haki, bagian Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Tiap lagu itu kan ada pencatatan di negaranya kan. Jadi bukan berarti kami tidak punya dasar gitu. Jelas di situ penciptanya adalah bahwa Virgon selaku tergugat. Kalau alasan menyangkal sih secara umumnya ya kita menyangkal mengenai argumen-argumen yang memang tidak pada kenyataannya, menyangkalnya seperti itu. Jadi kalau item per item kita nggak bisa karena udah masuk materi. Tapi pada prinsipnya kita menyangkal untuk hal-hal yang tidak kita lakukan itu aja. Begitulah perpisahan, selalu ada yang tersakiti. Bagi Virgon, perpisahan barangkali adalah keniscayaan, sebab hatinya sudah tak bisa dibujuk. Kalaupun pada proses perceraian nanti ada mediasi ataupun jalan tengah yang bisa diambil bersama, itu bisa saja terjadi. Tapi melihat dari permintaan maaf Virgon yang tidak menyebutkan nama Indra, sudah jelas tergambar bahwa hubungan suami istri ini benar-benar berakhir. Akhir kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua orang dan terseret dengan permasalahan ini. Kepada teman-teman, keluarga saya, kepada manajemen, teman-teman saya di Last Job, kru, dan yang paling utama adalah untuk anak-anak saya mohon maaf ya sebesar-besarnya kepada Starla, faithfully dan terang. Saya rasa dengan permintaan maaf itu sudah mewakili secara global permintaan maaf itu
dengan tulus dan ikhlas. Kalau mengenai permasalahan di internal mereka, biar mereka menyelesaikan sendiri.